Terus untuk saat ini dengan ditundanya pelantikan, Bapak secara pribadi menerima nggak Pak ini Pak? Ya kalau posisinya sih bukan menerima dan tidak menerima ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Mercu Suwarno. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu desa yang ada di Banjarnegara, yaitu Desa Sumberjo teman-teman. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Maret 2024 telah dilangsungkan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh kurang lebih yaitu 57 desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dan salah satunya adalah di Sumberjo ini, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, dalam pemilihan kepala desa yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2024 kemarin, itu ada sekitar 43 calon incumbent yang maju di dalam pilkades, dan yang terpilih yaitu ada sejumlah 16 orang incumbent, sedangkan yang lainnya sejumlah 27 orang itu tidak terpilih kembali sebagai kepala desa. Nah, menurut kabar yang beredar itu sebenarnya pemilihan kepala desa yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2024 di Kabupaten Banjarnegara itu para calon terpilih akan dilantik pada tanggal 30 April 2024 kemarin teman-teman. Nah, seperti kabar yang beredar di YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, kemarin TV juga ya, TV juga ramai di kota Banjarnegara, demo dari para kades terpilih dan juga tentunya para pendukung, karena mereka tahunya yaitu untuk pelantikan itu pada tanggal 30 April kemarin 2024 itu menurut tahapan. Akan tetapi dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mana di situ ada perpanjangan masa jabatan untuk kepala desa yang saat ini menjabat. Jadi penundaan itu terjadi, dan menurut kabar juga yang beredar itu akan dilantik 2 tahun mendatang di tahun 2026, tepatnya pada tanggal 30 April 2026, dan pemilihan kepala desa yang sudah berlangsung kemarin itu tetap sah dan tidak ada pemilihan kembali. Jadi calon kades yang terpilih pada kemarin tanggal 5 Maret itu tetap akan dilantik nanti setelah masa jabatan berakhir untuk kepala desa yang saat ini menjabat, yaitu pada tanggal 30 April tahun 2026. Begitu kabar, dan juga mungkin ada surat edaran dari PJ Bupati Banjarnegara. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di Desa Sumberjo, dan saya kebetulan ini berada di rumah beliau, kepala desa terpilih di Sumberjo ini. Nah, ini beliau teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya Pak, sebelumnya boleh saya perkenalan terlebih dahulu. Ini dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Cipto Yuwono. Pak Cipto Yuwono. 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 Oke, Bapak berarti sebagai calon kepala desa terpilih kemarin ya Pak ya. Untuk calon kemarin itu yang dari Sumberjo ada berapa orang Pak? Dua. 2 orang. Itu dengan siapa Pak? Pak Muharjo. Pak Warso. Warga sini saja. Warga Sumber tapi tinggalnya di Dukuh Serang. Di Dukuh Serang, ke Serang sini ya? Ya. Oh iya ya. Kalau Sumberjo ini ada berapa dukuhan Pak? 5. 5. Sumberjo, Serang, 1, 2. oh 1, 2. Kali Putih, Serang, Jimbar. Oh, cukup luas ya Pak. Berarti Ya, untuk jumlah pemilih kemarin ada berapa Pak? 4.000 berapa ya? 4.000. Iya. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, Bapak mendapatkan suara berapa Pak kemarin? Berapa ya? Saya malah enggak apa, Enggak Pak. 1.700. Oh 1.700. Untuk yang calon satunya? 1.500. 1.500. Oh ya. Oh ya Pak. Sekitar itulah. Iya. Pastinya saya kurang tahu ya, kurang. Oke Pak. Terkait dengan kemarin yang ada di Banjarnegara, itu para calon ke Banjarnegara beserta para pendukung itu rencananya gimana? Memang niat untuk demo atau memang tahunya mau dilantik Pak?
Sebenarnya keliru kalau untuk demo. Heeh. Karena tahapan yang sudah itu kan kita tinggal menunggu pelantikan. Heeh. Dan edaran bahwa 30 April. April 2024 kepala desa terpilih dilantik. Mm-mm. Itu kan sudah hampir setiap desa dan kecamatan sudah tahu. Tahu, ya. Dan saya sebagai orang yang terpilih kan ya Mengharap sudah siap pakai baju. sudah siap pakai baju putih untuk dilantik ya, itu ya. Tapi ternyata malah di sana situasinya berbeda. Oh, begitu. Jadi kami datang dari Batur itu sebenarnya kan warga yang gembira. Warga Kades gembira terpilihnya mau dilantik. Ya. Oh, tapi ternyata sampai di sana tidak ada pelantikan. Nah, apakah tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu, Pak, ke sebenarnya desa? mediasi kan ada. Cuman karena persoalan pilkades itu tidak hanya pelantikan yang ditunda. Sebelumnya itu kan kalau masnya paham itu ada peristiwa penundaan pelaksanaan pilkades. Ya. Nah, itu memang dengan demo akhirnya tetap dilaksanakan. Oh, gitu. Kemarin itu kan tanggal 30 saya berangkat ke Banjar itu ya memang isi hati saya dilantik. Nah, begitu sampai Banjar saya diminta masuk untuk mediasi, ternyata Dalmas dan pasukan anti huru-haranya sudah cukup masif. Ya, prinsip saya, ini ya tidak jadi kalau sudah seperti itu. Begitu. Ya. Oh iya. Jadi di sana spontanitas terjadi kericuan begitu, Pak, atau bagaimana? Kericuan itu sebenarnya ya itu karena mediasi yang terlalu lama, mungkin orang yang ingin berita kepastiannya sudah sampai siang, jenuh, lelah, panas ya, akhirnya terjadi. Oh begitu. Iya ya. Jadi yang dari Sumberso ini banyak, Pak, yang berangkat ke sana juga. Ya kalau banyaknya yang saya tahu ya, kalau dari Kecamatan Batur itu hampir 1.200. 1.200. Karena 4 desa rata-rata 300. Oh, jadi Batur ada 4 desa yang melakukan pemilihan ya. Tapi semua calon terpilih itu tahunya memang tanggal 30 itu dilantik 30 April ini. Harapannya. Kita tahu ada proses-proses mediasi dan lain sebagainya. Harapannya tetap dilantik, tapi ternyata tidak. Tapi kalau indikasi bahwa pelantikan kemungkinan ditunda itu kan sebenarnya kami sudah membaca dari ketidakpastian yang secara prosedur itu kan orang mau dilantik biasanya undangannya secara fisik sudah diterima. Iya. Dan ternyata itu sampai last minute pun belum diterima ya, akhirnya tetap berharap dilantik, tapi ternyata berbeda. Terus untuk saat ini dengan ditundanya pelantikan, Bapak secara pribadi menerima nggak, Pak, ini? Ya kalau posisinya sih bukan menerima dan tidak menerima ya. Karena kita di bawah ya. Kemungkinan di atas ada yang lebih berkuasa, tapi ya posisi hari ini ya kita nikmati saja sebagai satu proses. Ikuti prosesnya, kita ikuti saja ya, Pak, sampai nanti pada saatnya. Tidak sampai pada posisi tidak menerima atau menerima. Iya, kita ngalir. Kalau menerima dasarnya apa? Kalau tidak menerima dasarnya apa? Tapi kan yang sering saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Hanya terjadi kekacauan. Begitu. Dan itu tidak terjadi di tingkat kabupaten saja. Sebenarnya dari pusat yang sudah mengacaukan keadaan itu dari pusat. Oh, begitu. Ya, yang saya sesali kan justru gejolak yang secara spesifik hanya terjadi di Kabupaten Banjar dan Konawe Utara. Itu perhatian pusat kan kayaknya sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada inspeksi untuk mencari tahu kenapa ini terjadi, motifnya apa, itu kan ya pemahaman kita kalau hanya sekedar perubahan undang-undang. Itu kan hukumnya kan satu ya, manakala kita melakukan satu proses dengan dasar undang-undang, ya mestinya secara konsisten undang-undang itu yang sampai akhir tahapan itu diselesaikan, bukan meloncat kepada undang-undang yang baru disahkan. Itu pemahaman saya ya seperti itu. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu kan berarti sudah diketok ya, Pak, sudah
berlaku ya mungkin ya yang sudah diketok, katanya sudah diketok. Yang penambahan masa jabatan gitu ya. Undang-undang Desa Perubahan itu sudah diketok, yang intinya masa penambahan masa jabatan dari 6 menjadi 8. Dari 8. Berarti nanti berakhirnya pada 2026 ya Pak. Tapi yang paling perlu didiskusikan kan sebenarnya masalah undang-undang yang secara privat hanya melindungi kepala desa, tapi tidak melindungi hak-hak rakyat. Itu mestinya yang menjadi ruang untuk kita saling memperbaiki keadaan. Jadi undang-undang yang terbit itu kan, kalau kemarin incumbent yang ikut pilkades terus hari ini menerima tambahan 2 tahun, itu kan dasarnya sudah berbeda. Karena mereka ikut kontestasi dan mandat rakyat terputus sebenarnya hari itu. Tapi dengan tambahan 2 tahun itu atas nama apa? Ya, yang jelas atas nama undang-undang, tapi bukan mandat rakyat sebenarnya. Mungkin pemahaman saya ya seperti itu. Karena mungkin rakyat banyak yang tidak setuju ya dengan perpanjangan dari masa jabatan gitu ya. Sebenarnya untuk rakyat bukan perpanjangannya. Karena kontestasi di tanggal pilkades itulah yang menentukan bahwa rakyat mandatnya akan beralih ke siapa atau akan tetap. Itu hanya seperti itu pemahaman rakyat. Begitu. Kalau undang-undang rakyat ya hampir semuanya lah, mas mesti paham lah undang-undang itu yang paling paham kan ahli hukum. Betul. Dan setiap pandangan ahli hukum kan yang sering kita pahami, kalau ada 3 ahli hukum, pendapatnya bisa 5 malah. Iya, beda ya. Terus yang sering saya sampaikan kan, justru manakala mengelola kekuasaan itu kan yang paling pokok malah nurani. Iya, betul. Terus untuk pendukung Pak, kemarin ketika mendengar ditundanya pelantikan itu bagaimana reaksi mereka bagaimana Pak? Ya sebagian ada yang diam, ada yang merunduk, sebagian ada yang marah. Ya itu tergantung personalnya. Pribadi mereka ya, seberapa bisa mengendalikan emosi saat itu ya Pak ya. Tapi yang paling saya terima justru mereka itu memahaminya, ya sudah dipilih Pak Cep kok kerja saja. Ya aturannya kan tidak seperti itu. Pelantikan itulah bukti definitif saya mendapatkan. Tapi kalau pilihan menang itu ya sudah tidak bisa dinafikan. Itu bahwa pilihan terjadi. Betul. Oke Pak, kayaknya cukup Pak ini sedikit saya wawancara dengan panjenengan. Terima kasih sekali ya Pak ya. Waktunya sudah memberikan banyak keterangan ini terkait dengan kejadian kemarin. Semoga ini Banjarnegara selalu aman-aman saja ya Pak ya. Dan kepala desa terpilih mau tidak mau ya jadinya harus bersabar untuk dilantik pada tanggal 30 April 2026. Oke, semoga Bapak. Ya satu poin ya. Kalau yang terpilih, sebenarnya karena mereka terpilih untuk mewakili rakyat, semuanya sabar. Yang tidak sabar kan rakyat. Betul. Mungkin itu dong. Apalagi masa pendukung itu. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Semoga selalu Bapak nanti diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa memimpin dengan baik Desa Sumberjo ini dan juga seluruh kepala desa yang kemarin gagal atau ditunda pelantikannya bisa bersabar dan bisa menerima dengan legowo juga dan akan menjadikan Banjarnegara semakin maju. Oke teman-teman, sahabat Mercu Suwarno, demikian ya sedikit bincang-bincang saya dengan calon kades terpilih di Desa Sumberjo 1, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Tadi sudah memberikan beberapa keterangan kepada kita semuanya. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.